أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين آمين ya rabbal alamin. Apa kabar ibu semuanya? Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi dalam kajian rutin kita di Masjid Al-Kuffar. Hari ini kita mau bahas mengenai judul kita yaitu kunci kebahagiaan. Ada yang di sini hatinya sedang bahagia? Apa kunci kebahagiaan ibu semua? Apa yang bikin ibu semua bahagia? Banyak duit? Suami yang baik? Ada yang suami yang nggak baik di sini? Kalau kita tanya kunci kebahagiaan itu adalah apa, setiap orang mungkin bisa beda-beda jawabannya. Ada yang mengatakan kebahagiaan itu kalau nggak ada utang, kebahagiaan itu kalau suaminya baik, anak-anak sehat, macam-macam definisi kebahagiaan. Tapi kalau kita lihat sedikit saja teman-teman sekalian mengenai kebahagiaan, ternyata kita ini bisa bahagia bukan hanya sekedar punya rumah besar, mobil banyak, anak-anak sehat, suami baik, suami ganteng, dan sebagainya. Ternyata sebagian orang menyangka inilah kunci kehidupan bahagia, namun ternyata tidak seperti itu. Kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sesungguhnya sebenarnya adalah kebahagiaan ketika kita menjadi orang-orang beriman dan hidup kita disibukkan dengan amal-amal salih. Kenapa? Karena nanti saya akan baca dalil dan sebagainya. Karena ketika kita menjadi orang yang beriman, kita tahu kita ada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa membersamai kehidupan kita. Dan kalau kita beramal salih, disibukkan dengan beramal salih, maka sebenarnya kita tengah merasakan manisnya kehidupan. Kenapa? Karena hati kita pasti dalam keadaan yang selalu tenang, berbeda dengan orang-orang yang lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, pasti gelisah. Rumahnya besar tapi dia lalai, dia jauh daripada Allah. Apakah bahagia? Pasti ada rasa kosong, ada rasa hampa dalam hidupnya. Betul ibu sekalian? Suaminya baik, romantis, suaminya luar biasa, tapi mereka jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetap pasti hatinya merasa gelisah. Namun sebaliknya ketika kita lihat ada orang-orang yang hidupnya sederhana saja, namun Masya Allah mereka bahagia. Maka mukadimah awalan pada hari ini, teman-teman lihat dalam surah An-Nahl ayat 97 sebagai awalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Man 'amila shalihan min dzakari aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, laki-laki dan perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya Allah akan berikan kehidupan yang baik. Jadi kalau kita mau jadi orang yang bahagia, kunci wanita yang bahagia menurut surah An-Nahl 97 adalah beriman dan beramal saleh, menyibukkan diri dengan perkara-perkara saleh. Juga dalam surah An-Nahl 97, ini sebenarnya pernah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, namun kita mengulang sedikit. Kalau mau bahagia, dengan cara apa? Dengan cara menyibukkan setiap harinya dengan hal-hal baik yang tadi saya katakan. Kenapa? Karena Allah akan memberikan balasan. Semua kebaikan yang kita lakukan Allah akan berikan balasan, dan itu membuat kehidupan kita menjadi mudah dan bahagia. Teman-teman lihat dalam surah An-Nahl ayat 97, dan sesungguhnya kami akan beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Beberapa pekan yang lalu mungkin saya pernah bercerita kepada teman-teman semua ketika ibu saya dalam keadaan serangan jantung dan dokter mengatakan sulit sekali untuk bisa kembali atau bisa bertahan. Maka ketika Allah takdirkan beliau bisa bertahan, ada seorang teman yang berkata, "Oke, sadar gak sih, mungkin saja penyebab ibu kamu bisa dipulihkan oleh Allah setelah berhenti nafasnya selama 5 menit, setelah dokter katakan susah, mungkin sebabkan pernah ada amal-amal saleh yang engkau lakukan, yang mana amal-amal saleh itu membantu kehidupanmu pada saat masa sulit seperti ini." Jadi, kalau kita mau bahagia, maka kuncinya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian hidup dengan beramal saleh. Baik, berikutnya teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan sedikit
tentang apa-apa yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita untuk kita bisa terus merasa baik-baik saja. Dalam kehidupan kita kadang-kadang kita merasa kesulitan, kita merasa kesedihan, tapi sadarkah kita bahwa ternyata dalam setiap kesusahan, kesedihan, Allah tolong kehidupan kita berkali-kali kok. Gak ada orang yang selamanya sedih, pasti Allah tolong kehidupan kita berkali-kali. Jadi kalau sekarang di antara kita ada yang sedang merasa susah, ada yang merasa sedang tidak menemukan jalan keluar dari sebuah permasalahan, lihat aja kejadian-kejadian sebelumnya. Dari kejadian-kejadian sebelumnya, kita bisa melewati kok, dan itu selesai masalahnya. Betul kan Ibu sekalian? Dalam setiap kejadian-kejadian yang telah lalu, toh kita bisa melewati, kita bisa bertahan kok sampai hari ini. Jadi kata siapa? Nggak ada jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Kata siapa? Kesedihan yang mungkin sebagian kita alami pada saat ini tidak ada jalan keluarnya. Kata siapa? Kalau kita berkaca dari kehidupan yang kemarin-kemarin, Allah tolong kita berkali-kali. Maka teman-teman lihat sebentar dalam surah Ad-Duha. Dalam surah Ad-Duha Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wad-duha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, wa lal akhiratu khairul laka minal ula. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Dalam surat Duha, kalau kita perhatikan dan kita baca artinya, kita tahu bahwa Masya Allah kehidupan kita akan baik-baik saja dan akan terus bahagia kok. Kenapa? Selama kita jadi orang beriman, nyambung ayat yang tadi, selama kita punya Allah, kita nggak akan kenapa-napa. Selama kita punya Allah, kita sudah membuktikan berkali-kali Allah tolong kehidupan kita dalam setiap kondisi sulit kita. Kita lihat dalam surat Duha yang tadi saya bacakan teman-teman semua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalah dan demi malam ketika telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak pula membencimu. Kita tidak akan pernah kenapa-napa karena Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Itu janji Allah. Dalam surah Ad-Duha ayat 3 dikatakan Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak pula membencimu. Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan Nabi Muhammad SAW, tidak pula meninggalkan kita dan tidak pernah membenci kita. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ketika kita merasa sedih, merasa susah, merasa kehidupan ini sempit, tentu saja semuanya akan baik-baik saja. Allah terus bersama dengan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kadang-kadang ketika kita terjebak dalam perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan yang memalukan, perbuatan yang menjijikkan, ada was-was dalam hati kita, kita rasa Allah pasti benci kepada saya. Allah pasti memandang saya sebagai seorang pelaku maksiat. Allah sendiri berjanji, Allah tidak meninggalkanmu, tidak pernah, dan Allah tidak pernah membencimu. Ketika engkau berbuat maksiat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan meninggalkanmu. Engkau yang tinggalkan Allah. Engkau yang lari daripada Allah. Allah tidak pernah tinggalkan kita. Allah tidak pernah membenci kita. Allah membenci perbuatan kita, iya, namun Allah kasih kesempatan kepada kita untuk kembali kepada Allah. Makanya dalam surah Az-Zumar 53 Allah nggak pernah bilang kita, wahai ahli maksiat, wahai penzina, wahai anak yang durhaka, wahai istri yang durhaka, wahai pengkhianat, nggak pernah. Allah terus memanggil kita dengan sebutan kasih sayangnya. Allah katakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, jangan pernah berputus asa dari kasih sayangku. Aku mengampuni semua dosa-dosa yang kau lakukan. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jadi dalam surat Duha ayat 3 teman-teman sekalian, kadang-kadang kita rasa kehidupan kita susah, sempit, kehidupan kita sedih. Kata Allah, Allah nggak pernah ninggalin kita dan Allah nggak pernah benci kita. Sebaliknya Allah sayang kepada kita. Dalam semua episode kehidupan yang Allah berikan adalah bukti Allah sayang kepada kita. Ibu-ibu atau teman-teman semua punya adik, punya anak. Ketika anak atau adiknya sakit, kadang-kadang dokter memberikan suntikan atau obat yang pahit. Apakah suntikan atau obat yang pahit yang menyakitkan itu adalah tanda kita benci kepadanya? Kita nggak suka padanya? Tidak kan? Rasanya obat memang pahit, suntikan memang sakit, tapi ternyata ada kisah di sebalik itu, ada hikmah di sebalik itu bahwa kita ingin anak-anak kita dan adik kita sembuh, ingin menjadi lebih baik.
dengan obat dan suntikan itu. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Allah memberikan berbagai macam cerita dalam kehidupan kita, nggak melulu semuanya sesuai dengan yang apa kita inginkan. Kadang-kadang Allah kasih pahit dulu bagaikan obat, kadang-kadang Allah kasih sakit dulu seperti suntikan, yang sebenarnya Allah sedang ingin membahagiakan kita dengan menyelamatkan kita. Begitulah kira-kira kalau kita analogikan. Atau misalnya dalam kehidupan kita, kalau kita melihat anak-anak kita, adakah orang tua yang memberikan anaknya games 24 jam, teman-teman semua? Nggak ada kan? Kita sayang sama dia, apakah kita kasih dia games 24 jam atau kita batasi? Pasti kita batasi, karena dengan main games 24 jam dia akan lupa makan, dia akan lupa tidur, dia akan lupa ngapa-ngapain. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, selamanya Allah kasih kita sesuatu yang kita inginkan, yang membuat kita merasa senang, yang sesungguhnya itu bisa melalaikan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang Allah kasih kita sesuatu yang nggak mengenakan, sama seperti anak kita yang kita kasih dia sesuatu, kita cabut, kita ambil, kita hilangkan kenikmatan itu daripadanya untuk kebaikan dia. Begitu pula Allah kepada kita, betul Ibu sekalian? Allah cabut kadang-kadang sesuatu nikmat yang ada pada diri kita, Allah hilangkan. Karena kalau Allah kasih itu terus-menerus, kita lalai, kita lupa, kita jauh, kita malas daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara membuat kita bahagia versinya Allah, kadang-kadang kita nggak ngerti, teman-teman semua. Kadang-kadang kita nggak ngerti caranya, sampai kemudian di akhir nanti baru kita bisa memahami bahwa Allah kasih kita sakit, Allah kasih kita pahit, sebenarnya Allah ingin buat kita bahagia. Dan kita akan bahagia selama kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan selama disibukkan dengan amal-amal saleh. Kembali lagi dalam surat Duha tadi, teman-teman semua, dalam surat Duha ayat 3 tadi disebutkan, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan Tuhanmu tidak membencimu. Kita ninggalin Allah kadang-kadang, teman-teman semua. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Duha, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Allah hendak memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW, awal-awal memang susah. Awal-awal kehidupanmu susah ya Muhammad. Semuanya serba sulit. Kita lihat Nabi Muhammad SAW kehidupan yang sungguh sulit, tapi kemudian setelah kesulitan itu lihat bagaimana perlahan-lahan Nabi Muhammad SAW semakin berjaya sampai kemudian Islam menyebar kemana-mana. Apa kata Allah dalam surah Duha ayat kelima? Walasau fayu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau merasa puas. Ada satu titik di mana setelah engkau merasa susah dalam kehidupanmu, kuncinya jangan pernah tinggalkan Allah, karena Allah tidak meninggalkan dirimu. Allah akan memberikan karunia kepadamu, sabar sejenak, sabar sebentar, sehingga engkau akan merasa puas. Allah ingatkan dalam surat Duha ayat 6, Alam yajidka yatiman fa'awa. Allah ingatkan Nabi Muhammad SAW, dulu engkau ini adalah seorang anak yang yatim, lalu Allah melindungimu kan? Sama seperti kita dalam kehidupan, dulu kita pernah melalui sesuatu yang sulit, Allah menyelesaikannya kan? Dulu kita pernah menangis terseduh-seduh, Allah kasih jalan keluar kan? Gak pernah Allah membuat kita stuck di satu titik begitu saja, teman-teman semua. Selalu ada jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapatimu ya Muhammad dulu sebagai seorang anak yang yatim? Namun Allah melindungimu, Allah selamatkan dirimu kan? Kemudian Allah katakan, wajadaka dhalan fahada. Dan Allah mendapatimu sebagai orang yang bingung. Ya Muhammad, dulu engkau orang yang bingung. Lalu Allah kasih petunjuk dengan Al-Quran. Begitu pula dengan kita. Kadang-kadang dalam kehidupan kita rasa bingung. Allah kasih petunjuk kepada kita. Allah kasih jawaban kepada kita. Itu letak kebahagiaan kita. Letak kebahagiaan kita ketika Allah terus bersama dengan kita. Allah ingatkan lagi, wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan Allah mendapatimu ya Muhammad sebagai orang yang kekurangan, engkau dulu miskin, dan kemudian Allah memberikanmu kecukupan, Allah memberikan harta, memberikan seorang istri Siti Khadijah yang membantu engkau, membantu dakwahmu, memberikan engkau kecukupan. Begitu pula dengan kita. Jadi dalam surat Duha ini sebenarnya kalau kita refleksikan dalam kehidupan kita, teman-teman semua permasalahan kita selalu Allah selesaikan. Maha baik Allah berkali-kali. Nah, cuma sekali dua kali Allah selesaikan masalah kita, semuanya Tuhan. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku berwenang-wenang, sewenang-wenang. Setelah engkau rasakan
hidupmu bahagia, hidupmu baik-baik saja, hidupmu akan berakhir dengan baik-baik saja selama Allah bersama dengan dirimu. Allah minta kita salah satu bersyukur, kalau engkau ingin bahagia, salah satu bersyukur dengan beramal salih, salah satunya adalah peduli dengan orang-orang sekitar. Kalau dalam surah Ad-Duha ini, maka terhadap anak yatim, jangan engkau berlaku sewenang-wenang. Kemudian surah Ad-Duha ayat 10, wa ammas-sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang minta-minta jangan kau menghardik. Artinya beramal salih. Setelah engkau memiliki keimanan, engkau tahu Allah tidak pernah meninggalkan dirimu, engkau tahu Allah bersama dengan dirimu dan itu kunci kebahagiaan bagi dirimu. Kemudian beramal salih membuat engkau lebih bahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara amal salih adalah sama anak yatim jangan sewenang-wenang, sama orang yang minta-minta jangan menghardik. Dan kemudian Ad-Duha ayat 11 dikatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai hari ini engkau bertahan kan, sampai hari ini engkau tegak berdiri kan, walaupun banyak ujian silih berganti datang pada dirimu, tidak henti-hentinya. Ada orang yang dikasih oleh Allah ujian bertubi-tubi, sudah jatuh tertimpa tangga pula, tapi engkau masih bisa berdiri sampai hari ini, masih bisa bertahan. Kadang-kadang kalau kita pikir, kayaknya nggak mampu bertahan deh. Kalau suami saya dipanggil oleh Allah, anak saya dipanggil oleh Allah, kayaknya nggak bisa bertahan. Tapi buktinya baik-baik saja sampai hari ini. Betul ibu sekalian? Kenapa? Karena ada Allah Subhanahu wa taala yang bersama kita. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Jangan lemah, jangan sedih. Sesungguhnya engkau ditinggikan derajatnya kalau engkau orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat teman-teman semua, kisah para nabi-nabi juga begitu. Melewati kesulitan-kesulitan, tapi toh selalu kok Allah bantu. Kalau kita lihat Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan, apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihissalam? Berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang bisa tolong Nabi Yunus alaihissalam kecuali Allah. Beliau katakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin dalam surah Al-Anbiya 87. Kalau saya tidak salah doanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus alaihissalam juga pernah merasakan susah, merasa nggak happy dengan keadaan, namun masya Allah dengan doa yang dipanjatkan terus-menerus ada juga jalan keluarnya, kembali bahagia. Siapa lagi? Nabi Yusuf alaihissalam dilempar sama kakaknya ke dalam sumur, harus melewati susah dulu, happy endingnya, happy pada akhirnya. Kenapa? Allah tolong Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Muhammad SAW susah, happy endingnya, bagaimana Islam akhirnya tersebar. Semuanya dikarenakan Allah Subhanahu wa taala bersama kita dalam setiap kehidupan kita. Jadi nggak ada alasan untuk nggak bahagia teman-teman semua. Gak ada alasan untuk bersedih. Kunci bahagia kita semua adalah ketika engkau beriman dan engkau sibukkan hari-harimu dengan beramal saleh. Itu kunci kebahagiaan yang hakiki, kunci kebahagiaan yang sesungguhnya. Baik, berikutnya teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Insyirah ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam nashrah laka sadrak?" Bukankah aku telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Begitu pula Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita sebetulnya. Dalam setiap permasalahan Allah hadir, Allah ada, Allah membersamai kita, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang membuat kita dalam keadaan yang baik-baik saja dan Allah membuat keadaan kita stabil dan tenang. Sedikit teman-teman semua yang mungkin pernah saya sampaikan dalam beberapa pertemuan yang sebelumnya, kalau engkau ingin bahagia dalam kehidupanmu, maka ada beberapa hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama adalah tauhid yang kita miliki itu adalah kunci kebahagiaan kita. Nomor satu itu tauhid yang kita miliki adalah kunci kebahagiaan kita. Bagaimana tidak? Tauhid itu salah satunya adalah kita tahu segala sesuatu adalah dari Allah, segala sesuatu yang buat yang menciptakan adalah Allah, dan kita nggak akan kenapa-napa karena kita bisa minta tolong apapun pada Allah, bisa bersandar apapun kepada Allah. Maka tauhid yang kokoh adalah kunci kebahagiaan bagi kita. Bayangkan kalau orang nggak punya tauhid yang kokoh teman-teman semua. Ketika dia ada masalah dia mau lari kemana? Ketika dia merasa kehidupan ini tidak ramah, dunia ini sedih untuk dia mau lari kemana? Tapi dengan adanya tauhid, dia tahu bahwa dia bisa bersandar kepada yang Maha Kuat.
Dengan tauhid akan melahirkan salah satunya dia akan bertawakal 'ala Allah. Tawakal 'ala Allah artinya apa? Menyerahkan urusan kepada yang lebih kuat, kepada yang maha kuat. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman gak akan pernah bisa bahagia kalau menyerahkan permasalahan kepada diri sendiri, gak akan kuat. Tapi Allah yang maha kuat, dengan tawakal 'ala Allah, dengan tauhidmu yang kuat, kau akan baik-baik saja. Jadi kunci kebahagiaan yang berikutnya yang harus kita miliki, tauhid yang kokoh. Bersandar, berdoa, berpasrah, meminta tolong hanya kepada Allah, dan tahu semua yang terjadi adalah memang atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kasih permasalahan, Allah yang kasih jalan keluar. Percaya aja sama Allah. Allah kasih jalan keluar untuk kita. Teman-teman kalau naik pesawat, teman-teman tenang dalam pesawat. Kenapa tenang dalam pesawat? Karena teman-teman percaya sama pilot yang bawa teman-teman semua pasti akan sampai ke kota itu dengan selamat, betul kan? Teman-teman naik ojek atau teman-teman naik taksi, kita nggak tahu jalan, kita percaya aja sama tukang ojeknya, percaya aja sama tukang taksinya, kita percaya sama dia, maka kita tenang, kita akan sampai dengan selamat kepada tujuan kita, betul? Begitu kalau dalam kehidupan kita punya Allah. Maka kalau kita punya Allah, harusnya kita tenang-tenang aja dalam setiap episode kesedihan atau episode susah dalam kehidupan kita. Karena pasti Allah akan membawa kita menuju ke tempat yang terbaik dan kita akan selamat. Masa sama pilot kita percaya, sama Allah kita nggak percaya? Betul, ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian? Masa sama tukang taksi atau sama tukang ojek yang bawa kita kemana-mana kita bisa tenang, kita percaya? Sama Allah kita nggak percaya? Hidupmu akan baik-baik saja, semuanya akan selesai. Engkau akan bahagia. Namun memang ada sedikit saja ya, hal-hal yang membuat kita kecewa, hal-hal yang membuat kita sedih. Tapi engkau akan baik-baik saja karena Allah membersamai dirimu. Kemudian yang kedua, kunci kebahagiaan, saya pernah bahas sebelumnya ya, adalah ilmu. Teman-teman akan bahagia kalau teman-teman punya ilmu. Karena ilmu itu akan membawa teman-teman menuju ke kehidupan yang betul, kehidupan yang baik, kehidupan yang benar, ilmu. Ingatkan kisah, saya sering berulang ini, ingatkan kisah bagaimana seorang membunuh 99 orang. Dia mau taubat, dia datang kepada ahli ibadah, nggak bisa. Ini marah dan bunuh lagi orang tersebut. Jadi 100 orang dia bunuh. Datanglah ke orang yang bijaksana dengan ilmu. Orang yang bijaksana ini mengatakan, tentu engkau bisa dimaafkan oleh Allah SWT. Maka hati orang ini jadi bahagia karena mendapatkan ilmu. Dia jadi bahagia, ada secerca harapan untuk dia untuk menjadi lebih baik. Dengan ilmu, engkau akan bahagia. Dengan ilmu, hidupmu akan bercahaya. Dengan ilmu, engkau akan punya masa depan yang cerah. Ilmu membuat dirimu bahagia. Berikutnya teman-teman semua, saya cepat saja. Kemudian, yang membuat engkau bahagia adalah terus-menerus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali berdosa kembali kepada Allah. Setiap kali berdosa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zumar tadi ayat ke-53 ya. Ketika ada apa-apa cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci kebahagiaan dirimu. Gak bisa lari kemana-mana. Dalam hadis qudsi dikatakan kalau kita berjalan menuju Allah, Allah akan berlari menuju kepada kita. Jadi setelah kita berbuat berbagai macam dosa, kembali cepat kepada Allah, kembali cepat kepada Allah. Makanya Rasul saja sehari istighfar 70-100 kali. Bagaimana dengan kita? Maka bangun menghidupkan malam, qiyamul lail. Teman-teman lagi haid sekalipun, teman-teman bangun di malam hari itu, walaupun hanya untuk sekedar beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita digolongkan sebagai orang-orang yang jauh sedikit kembali kepada Allah. Bukankah teman-teman katakan dalam salat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah? Maka hati yang terus terkoneksi kepada Allah. Orang-orang yang nggak punya Allah dalam kehidupannya sedih, benar nggak? Orang-orang yang nggak punya Allah dalam kehidupannya mau minta tolong, mau bergantung sama siapa? Kadang-kadang bergantung sama orang lain nggak sesuai ekspektasi kita. Kadang-kadang bergantung sama orang lain membuat kita kecewa. Subhanahu wa taala zat yang mencintai kita tanpa pamrih. Allah Subhanahu wa taala mencintai kita tanpa syarat. Allah Subhanahu wa taala cintanya kepada hambanya tidak bisa dibandingkan dengan cinta siapapun. Bahkan cinta seorang ibu pada anak nggak ada apa-apanya dibanding cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah pengen kita balik lagi. Kadang-kadang kita hilang arah, kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita berbelok, tapi Allah katakan balik lagi. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari kasih sayangku. Aku senang kau datang lagi, balik lagi. Seberapa banyak pun dosa yang kau lakukan, balik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun di sepertiga malam, menangisi dosa-dosa yang telah kita lakukan. Menangisi maksiat yang telah pernah kita perbuat sejauh ini. Kunci kebahagiaan kembali kepada Allah. Keempat, kunci kebahagiaan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Ingatlah surah Al-Jumu'ah ayat 10 dikatakan wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ingat Allah banyak-banyak. Zikir. Zikir itu apa? Salat adalah zikir. Baca Quran adalah zikir. Mendengarkan ilmu adalah zikir. Karena zikir adalah bagian dari mengingat Allah. Zikir bukan hanya sekedar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwwata illa billah dan seterusnya. Dan semua yang mengingat Allah adalah zikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-28, ala dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya mengingat Allah, maka hatimu menjadi tenang. Kunci kebahagiaan lisannya selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk baca Quran ini zikir terbaik. Teman-teman semua. Baca Quran adalah zikir terbaik. Tadi teman-teman sudah